Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini pesan semesta untukmu ya. Ciri-ciri atau karakter orang-orang yang harus kamu pertahankan dalam hidup kamu ya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung aja untuk kamu Taurus. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Taurus. Taurus, Taurus. Pertahankan orang-orang yang mempunyai karakter seperti yang ingin disampaikan universe nanti. Siapakah atau karakter bagaimanakah yang harus kamu pertahankan? Ya, orang-orang biasa kan kadang-kadang modus ya. Nah ini kira-kira bagaimana ciri-cirinya sesuai pesan universe untuk kamu Taurus. Oke. Saya lihat di sini ya. Universe mau ya, kamu itu bisa lebih terbuka ya dengan orang yang mungkin ada saat bersama kamu. Ini general ya, dalam artian gini, entah ini dengan pasangan ya, entah ini dengan sahabat, entah ini dengan rekan kerja, partner, atau kompetitor sekalipun ya. Jadi kalau memang orang ini ada ciri-cirinya, ini berarti orang yang tepat, orang yang tidak modus. Jadi contohnya kamu mau kerja sama ya dalam bisnis. Nah ini kamu harus juga lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama universe mau itu lihat orang-orang yang dia itu kayak macam tidak bertopeng ya. Jadi kamu tuh nyaman sama dia, nyaman kayak gini loh. Kadang ada orang itu yang dia cuek, judes ya, tetapi kita nyaman, ada chemistry ya. Dan cuek judes itu dalam artian kan memang perawakan, bukan karena dia marah-marah terus gitu kan, tapi kamu nyaman dengan dia ya. Jadi ya artinya ada kebaikan dalam kekurangan dia gitu ya. Ataupun mungkin dia ribut, marah, tapi ya itu karena mau mendidik kamu. Nah ini ya. Jadi kalau karakter-karakter itu ada mungkin di sahabat kamu, pimpinan kamu, ataupun mungkin pasangan kamu. Nah ini orang harus kamu pertahankan. Kenapa? Karena bukan gosip yang dia ataupun menusuk kamu dari belakang. Mendingan dia apa ya, kalau dibilang ya dia santai aja dengan kamu ya, tanpa ada menusuk kamu dari belakang, ataupun pada saat kamu lagi tidak ada di tempat mereka cerita-cerita tuh ya. Ini berarti kan kamu sedang tidur kan, nyaman ya, tapi malah ada pedang mau menusuk nih ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang depan-depan baik, tapi ujung-ujungnya dia menikam ya. Nah ini universe mau kamu bisa nyaman dengan dia ya. Jadi kalau ciri-ciri ada orang yang entah dia ya nyaman karena memang kamu nyaman, ataupun memang karena chemistry ya, seperti gitu. Kamu harus bisa tahu ya, karena walaupun kita memang macam contoh dimarah, tapi kita saya nyaman. Kenapa ya? Saya emosi sama dia, tapi kok saya sayang dia, saya nyaman sama dia. Nah itu salah satu ada chemistry dengan kamu. Jadi kamu pertahankan orang itu ya. Saya lihat lagi ya, dan tulus ya, yang universe mau kamu tuh tulus ya. Saya lihat di sini dia tuh apa ya, artinya dia tuh adil ya. Contohnya dia tidak pernah
apa ya kalau dibilang eh, membanding-bandingkan kamu ya, ini dia bagus, ini jelek ya, ini boleh yang ini. Jadi di mata dia itu kalian tuh semua sama ya, adil ya. Kalau sebagai pimpinan ya, karena ada pimpinan juga toksik ya. Nah ini ya, ataupun pasangan kamu ya membanding-bandingkan, cewek itu seksi ya, kamu kok gemuk, langsing dikit dong. Nah ini kan ada apanya, bukan karena cinta kamu apa adanya ya. Nah ini universe mau kamu dekat dengan orang yang betul-betul tidak pernah membanding-bandingkan kamu dengan yang lain ya. Dia tahu bahwa kamu punya kemampuan sendiri, kamu punya kelebihan, walaupun memang kamu punya kekurangan, tapi dari kekurangan itu kamu punya kelebihan ya. Bukan membanding-bandingkan ya. Jadi dia mau kamu itu apa ya, bisa tahu bahwa orang sosok-sosok ini tuh yang bijaksana, bukan sosok yang habis manis sepa dibuang. Ibaratkan pada saat kamu bagus-bagusnya dia datang ya, karena ada maunya ya. Pada saat kamu mungkin sudah jelek dia pergi. Nah ini kan banyak orang-orang berselingkuh ini karena cuman lihat casing ya, bukan lihat dari karakter pribadi ya. Tetapi karena casing, pas pasangannya sudah jerawatan, dia sudah nggak mau. Pada saat pasangannya sudah hamil, melahirkan, badannya udah nggak seksi lagi, dia sudah berpaling lagi ke yang lebih seksi. Padahal sebenarnya dia nggak lihat bahwa pasangannya ini gemuk karena melahirkan anak, urus kiri kanan ya. Sudah dekil juga karena sudah nggak urus diri, urus keluarga, mana yang jadi gitu ya. Tetapi kalau memang orang ini dia tidak membandingkan kamu ya, artinya dia cinta kamu apa adanya. Nah ini perlu dipertahankan ya, harus. Tapi kalau memang sekarang kondisi kamu ada pasangan kamu yang eh karena kamu punya duit aja ya, karena kamu orangnya cantik, seksi, nah itu siap-siap pada saat kamu jelek nanti dia akan tinggalin kamu. Lihat aja itu ya. Jadi perselingkuhan di mana-mana tuh karena orang itu melihat seksinya ya, ataupun karena lihat mapannya ya. Jadi casing doang ya. Jadi universe mau itu kamu lebih jeli untuk melihat orang-orang ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang tulus mencintai kamu apa adanya, pertahankan itu ya, yang tidak membanding-bandingkan kamu dengan yang lainnya, dengan kelebihan, atau membanding-bandingkan kekurangan kamu dengan kelebihan orang lain. Lebih bagus kalau dia membandingkan kamu dengan kelebihan kamu dengan kekurangan orang lain, artinya kamu lebih. Tapi kalau dia membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kamu, kan itu kan sakit hati. Nah ini hati-hati ya. Kalau beda kalau dia membandingkan apa ya, kalau dibilang bukan membandingkan, kalau mensupport atau memberi arahan itu beda. Tapi kalau membanding-bandingkan ini kan jelek bajunya itu, yang ini boleh ya. Seakan-akan overprotective dan harus bisa mengikuti apa yang keinginan dia. Kalau tidak dia marah. Nah ini hati-hati juga ya. Oke, berikutnya ya. Yang universe mau ya untuk kepada kamu tuh ya, orang yang menepati janji ya. Orang yang menepati janji, selalu menepati janji ya. Tuh ibaratkan pakai berkuda ya, dia membawa piala ya, setidaknya seakan-akan ini kan kemenangan ya. Dia membawa kemenangan untuk kamu bawa pulang ke kerajaannya ya. Ini ya, jadi dia menepati janji, gentleman. Jangan ada masalah dia pergi ya, ataupun hanya omong doang ya, bukti nyatanya nggak ada. Nah ini ya, universe mau kamu pertahankan orang-orang yang punya prinsip, punya rasa malu ya, bukan mental pengemis ya. Terkadang itu ada mental pengemis ya, dalam artian gini, mau menerima aja nggak mau memberi. Malah ada saya lihat di sini pasangannya tidak dinafkahi, malah dia santai-santai ya. Dia tidak nafkahi pasangannya, tapi malah menindas pasangan. Nah ini ya, universe mau itu kamu mendapatkan orang-orang yang bisa menepati janji dia ya, menepati janji dia bahwa dia akan membahagiakan kamu, bukan hanya omong doang ya. Kalau omong doang ya semua bisa ya, tapi kan ini untuk hidup kamu. Jadi ya sesuai judul ya, pertahankan orang-orang ini dalam hidup kamu. Jadi pertahankan orang-orang yang memang betul-betul tidak menipu ya. Ini dalam tanda kutip ya nipu kan, kalau macam contoh omong doang ya, itu kan secara tidak langsung dia nipu. Pada saat ada masalah dia pergi, itu berarti kamu yang tertipu ya, kamu ditipu ya. Jadi hati-hati dengan orang penipu. Nah itu ya, pembohong
ya. Terkadang itu mulut manis itu bisa mengelabui semua ya. Makanya saya bilang kalau kita cinta itu ya logika juga dipakai. Logikanya juga harus, nalarnya juga harus main. Jangan hati saja, ujung-ujungnya nanti ketipu. Karena apa? Rayuan gombal, kata-kata manis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa ditepati. Nah ini ya, hati-hati. Oke, berikutnya apa yang pesan yang ingin universe sampaikan untuk kalian menyikapi orang-orang yang harus kamu pertahankan dalam hidup kamu. Oke, dia mau berjuang untuk kamu. Tuh, dia mau berjuang untuk kamu, ya. Artinya macam contoh, kamu mungkin ada masalah, tapi dia memang akan menyelesaikan masalah itu. Ya, tidak lari dari masalah. Dia mau membuat kamu bahagia bersama anak-anak kamu kelak. Artinya ya dia mau halalkan kamu gitu untuk sampai hari tua, sampai kakek nenek. Bukan hanya untuk sementara. Oke, status aja nikah. Banyak ya orang nikah, status nikah, tetapi malah apa ya kalau dibilang tidak bahagia ya, malah hidupnya lebih menderita dibandingkan waktu dia masih single ya. Betul tidak Taurus? Saya merasakan di sini banyak ya Taurus yang hidupnya tidak bahagia ya, tertekan ya, karena ya itu pasangannya egois. Nah ini universe mau ya kamu mendapatkan, kalau seandainya pasangan kamu memang, kalau overprotective itu berarti bagus ya, tetapi mungkin caranya salah. Tapi kalau overprotective itu orang-orang yang betul-betul dia mau menjaga kamu, cuman terlalu berlebihan, caranya salah sehingga kamu merasa tertekan, itu beda ya. Tetapi kalau masa bodoh ya, marah tanpa sebab, dia yang salah tapi kamu yang disalahkan ya, playing victim gitu ya, narsistik ya, seakan-akan dia merasa dia yang tersakiti padahal dia menyakiti. Nah ini hati-hati ya. Jadi universe mau kamu kalau seandainya di diri orang yang kamu fokuskan ini ataupun siapapun ya, dia mau mempertahankan diri, dia mau mempertahankan kamu ya, mempertahankan entah kamu kerja di kantor ataupun pasangan kamu di rumah ya. Ini kan kalau di kantor dia mempertahankan kamu, berarti kan memang dia betul-betul membutuhkan kamu, bukan hanya sekedar tenaga kamu dan kerja kamu. Oke, kamu kerja dapat duit pulang, tetapi betul-betul menginginkan kamu berada di kantor itu sebagai bagian dari kantor itu. Nah ini ada beberapa saya lihat di sini bosnya malah toksik ya, dipaksa untuk kerja berjam-jam, kalau tidak ya sudah ada potongan ini itu ya, malah bukan kesalahan dia tetap dipotong ya. Nah ini ya, karena ya menjunjung profesional tapi kan dalam artian profesional, dalam artian kalau kita salah kita kan bertanggung jawab. Ini kan kita tidak salah tapi malah kita yang harus menanggung tanggung jawab itu, membebankan ke orang yang tidak bersalah. Itu kan sudah lain persoalan itu ya, itu namanya sudah merugikan ya. Jadi kalau dia memang mau ada dalam diri kamu ya, dalam artian mau kamu kerja lama di kantor ya, berarti memang dia mau ingin kamu menjadi bagian dari dia. Ataupun kalau dalam hubungan dia mau menghalalkan kamu ya untuk sampai ke jenjang pernikahan dan hidup pun mau dibawa sampai tua ya itu. Nah itu orang yang harus kamu pertahankan, kamu harus perjuangkan juga ya. Oke, berikutnya apa yang universe mau ya, yang universe mau untuk kamu tuh ya sama ya, seperti tadi ya, tidak membeda-bedakan ya, artinya tidak pilih kasih ya, ataupun mungkin contohnya pergi selingkuh ya. Nah ini tadi kan yang di mana tadi yang saya ucapkan tadi itu kan ada yang membanding-bandingkan. Nah ini ada lagi yang mau selingkuh nih, hati-hati, sudah ada niat akhirnya dia berbuat ya. Jadi hati-hati ya. Universe mau kamu lebih apa ya, lebih tegas tuh, harus bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau memang seandainya ada orang yang mau memang selingkuh, karena saya lihat di sini Taurus kamu ya, sudah diselingkuh kamu maafkan, selingkuh dia lagi maafkan. Jadi kebiasaan, bukan maaf betul-betul dari hati, tapi karena di mulut doang, karena sudah pandang enteng kamu ya, dalam artian tidak ada power, karena kamu itu mengizinkan, kamu diinjak-injak, kamu diizinkan untuk disakiti, karena kamu tidak tegas pada diri kamu ya. Tuh universe mau kamu harus tegas mengambil keputusan ya.
Tuh, ya. Harus bisa lebih menyayangi diri kamu ya, mencintai ya. Orang dalam artian gini, eh apa ya? Orang yang em, jahat itu pasti tetap mempunyai hati nurani ya. Ibaratkan kayak singa ini kan, walaupun dia kita rasa itu kayak jahat, tetapi pasti dia punya hati. Nah ini kalau dia sudah sudah menyakiti kamu, itu kan orang-orang tidak mempunyai hati ya, kalau berulang-ulang ya. Nah ini, jadi universe mau kamu pergi, keluarkan aja orang-orang yang toksik itu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang putus nyambung ya. Ada yang pun diselingkuhi, triparty, apa segala macam, masih saja mau ini demi anak-anak, demi siapa ya. Jangan. Kalau memang sudah nggak sanggup, ya sudah, kamu harus tegas pada diri kamu. Tapi saya tidak bilang kamu harus berpisah ya. Itu eh, pilihan dari kamu. Tetapi kalau bicara energi, memang kita harus dapat ketenangan ya, harus dapat ketenangan dibandingkan kita makan hati ya, seperti gitu. Jadi universe mau itu kamu mendapatkan orang-orang yang tidak mendua ya, atau betul-betul setia pada kamu, tulus apa adanya, yang mempunyai hati, bukan PHP-in kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu marah, membuat kamu stres ya, beban pikiran, toksik ya. Jadi ya seperti gitu, kamu harus bisa lebih bijaksana untuk diri kamu sendiri. Berikan keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan kita lihat lagi tuh ya. Dan yang terakhir ya, universe mau kamu itu kan saya lihat di sini kamu nih di lingkup orang-orang toksik ya. Jadi universe mau itu kamu itu jauhi orang-orang yang ember ya. Jauhi orang-orang yang ember. Ini ibaratkan ada timbal balik ya, sama ibaratkan laki-laki dan wanita ya, memegang piala. Ibaratkan kayak macam kita itu gosip itu kan interaksi ya, macam seperti interaksi ya. Jadi universe mau itu kamu itu bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya hebat, bukan pemikirannya yang toksik ataupun ember gitu ya. Maksudnya suka mencerita-ceritakan orang lain ya. Harus cari orang yang bijaksana tuh. Cari orang yang bijaksana ya. Jangan cari orang yang sudah biasa-biasa aja tetapi seakan-akan luar biasa gitu ya. Jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana ini artinya apa adanya ya, bukan topeng ya. Jadi universe mau itu kamu keluar dari orang-orang toksik yang suka ember sih, suka gosip ya, ataupun ya cerita-cerita lah seperti gitu. Karena saya lihat di sini lingkup kamu itu banyak ya, orang-orang yang kurang suka dengan keberhasilan seseorang, ataupun malah tidak mensupport untuk orang maju ya. Bahkan saya lihat di sini keluarga kamu ada yang malah santai-santai ya. Ada yang beberapa ya, saya lihat di sini keluarganya pun toksik ya, tidak mau mendukung ya. Nah ini ya, harus bisa lebih tahu di mana posisi kamu, mana orang yang tepat buat kamu, mana orang yang betul-betul harus kamu pertahankan dalam hidup ini ya. Artinya tetap bersama kamu, jangan sampai ujung-ujungnya nanti dia cerita kamu sakit hati lagi ya. Karena orang gosip kan gitu, atau orang yang menikam dari belakang. Pada saat kita bersama mereka baik, tapi pada saat kita nggak sama mereka langsung cerita kita balik. Nah ini ya, jadi hati-hati. Oke, yang terakhir ya, pesan universe untuk kamu. Oke. Universe mau ya, kamu itu harus bisa mendapatkan ataupun ada orang-orang yang kamu pertahankan dalam hidup ini tuh, orang-orang itu yang mengerti kamu apa adanya ya. Mengerti kamu apa adanya artinya tulus gitu ya. Dalam artian ya, kalau dia baik kamu pun baik ya. Dia memberi, kamu menerima, besok kamu memberi, dia menerima. Jangan ada yang toksik ya. Ada beberapa saya lihat di sini ya. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Universe mau kejahatan dibalas dengan doa ya,
Dan kebaikan ya dibalas juga dengan doa. Artinya gini, universe mau kamu mendapatkan orang-orang itu yang apa ya, eh, lebih positive thinking aja gitu ya, dan bisa membuat kamu nyaman, tenang ya, tidak panikan, tidak memberikan sugesti-sugesti negatif pada kamu, tidak pesimis ya. Em, Ya seperti gitu. Jadi universe mau itu orang-orang yang hadir dalam hidup kamu ataupun orang yang kamu pertahankan itu orang-orang yang bisa melindungi kamu, baik secara mental, baik secara fisik ya. Terkadang itu biasa ke mental, mereka takut-takutin kamu, kamu cemas ya. Nah ini ada beberapa, kamu buka usaha mereka sudah takut-takut, nanti bangkrut, nanti kamu rugi, nanti kamu ini, bagaimana kamu bisa maju ya. Ataupun pasangan ya, pasangan bilang, kamu bantu saya uang ini dulu, pinjam ini dulu untuk usaha, kamu nggak pinjamin, udah kamu tuh pelit amat sih, kita putus aja deh. Nah ini ada yang membanding-bandingkan ya. Jadi kalau yang keluarga ya, macam contoh kamu nikah, kamu itu bantu keluarga kamu, sedangkan keluarga saya tidak diperdulikan. Nah ini ada beberapa, makanya universe mau kalau orang-orang begini suka membanding-bandingkan, ini nggak usah ya. Ataupun apa ya, harus adil, harus jangan ada bahasa-bahasa yang menyudutkan atau menyinggung ataupun malah menjerumuskan pasangan sehingga pasangan merasa bersalah atas tindakan atau keputusan yang diambil. Tetapi carilah pasangan yang bisa ataupun orang-orang yang bisa mensupport, mencari solusi. Kalaupun beda pemahaman, beda pemikiran, beda persepsi, ya dicari solusinya, dibicarakan secara baik-baik, bukan langsung menjudge, bukan langsung marah, bukan langsung pergi. Nah ini ada beberapa yang langsung pergi ya, meninggalkan ya, tanpa bicara apa-apa dia langsung meninggalkan, sehingga Taurus sendiri bingung. Taurus sendiri bingung, salah saya di mana ya, tanpa bicara, tanpa sebab ya. Karena itu dia lari dari kenyataan ya, tidak mau repot, tidak mau pusing ya. Dia mencari orang-orang yang bisa dia manfaatkan ya. Jadi seperti gitu ya, yang sudah saya baca ya. Semoga resonate ya dan bisa bermanfaat. Ke depan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan orang-orang yang baik ya, dan orang-orang pun yang saya sudah ucapkan di sini ya, semoga bisa kamu telaah ya, orang-orang yang tepat buat kamu, orang-orang yang hebat masuk dalam hidup kamu. Dengan cara ya kamu harus berbahagia pada diri sendiri. Selama kamu tidak nyaman pada diri kamu, itu berarti ada yang tidak beres. Jadi harus perbaiki, cari penyebab tidak beres itu, cari penyebab kamu tidak nyaman itu ya, supaya energi positif bisa masuk, hidup kamu bisa bahagia, orang-orang positif yang masuk dalam hidup kamu juga bisa berpikir positif ya. Berpikiran positif otomatis kan kerja juga bagus, setelah kerja bagus pasti hasilnya juga baik ya. Tetapi coba kalau kamu dikelilingi orang toksik, bertahan dengan orang toksik, sudah sakit-sakitan, makan hati, banyak hutang, tekanan hidup. Nah itu, universe mau kamu harus bisa lebih memancing orang-orang baik atau pertahankan orang-orang baik dalam hidup kamu ya. Terkadang malah saya lihat di sini kamu tuh mau bertahan dengan orang-orang mulut manis, padahal banyak saya lihat di sini orang yang mungkin mulutnya agak bahasanya agak sedikit pedas, tapi sebenarnya dia mendidik, tapi malah kamu bilang dia toksik. Nah ini hati-hati, beda ya, jangan sampai ketipu ya. Yang tadi saya bilang kan ada yang kamu rasa nyaman walaupun dia marah-marah ya, tapi kamu nyaman sama dia. Nah itu ibaratkan dia mengajarkan, bukan malah toksik ya. Jangan sampai kamu tertipu, terkecoh ya. Oke, saya doakan ke depan lebih baik ya, Taurus. Kamu harus bisa lebih berjaga-jaga ya, dan lebih selektif dalam memilah orang-orang yang masuk dalam hidup kamu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.